warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nada Rafika Tiwi di channel YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga. Kita langsung ke proses pembuatannya ya. Nah, untuk tahap pertama kita akan membuat ketannya dulu. Nah, ini ada 1 kilo ketan ya. Ini udah saya cuci bersih dan udah saya rendam sekitar 20 menit. Jadi kita akan kukus ketan ini. Tapi sebelum dikukus pastikan kalau kita sudah merendamnya dahulu sekitar 20 menit agar dia mengembang. Jadi nanti proses masaknya cepat. Ini panci kusnya udah saya panasin ya. Nah, ini kita akan kukus dulu ketannya kurang lebih selama 10 menit. Oke, ini udah 10 menit ya kita kukus. Akan kita matiin api kompornya. Nah, ini kita buka. Nah, tahap selanjutnya kita akan pindahin yang udah kita kukus ini ke dalam wajan yang sebelah sana ya. Tonton sampai habis. Nah, mulai kita pindahin ya. Kemudian kita akan tambahkan 400 cc santan kental ya. Ini santan yang benar-benar kental dan belum dikasih air. Jadi dibeli dari tempat penggilingan kelapa. Kita akan campur ya. Bismillah. Setelah itu akan kita aduk ya. Aduk rata agar semua ketannya ini terkena dengan santan yang kental tadi. Oke, ini udah rata ya. Santan dengan ketannya udah menyatu. Selanjutnya kita akan tambahkan air sebanyak 500 ml ya, atau 500 cc. Kemudian kita tambahkan ini 1/4 sendok makan aja garam. Nah, ini akan kita aduk rata lagi sampai garam dan airnya tadi menyatu kembali. Nah, setelah ini baru kita akan hidupkan api kompornya. Dengan api kecil aja kita akan arun santan ini sampai airnya ini kering ya. Air yang sisa ininya kering dan ketannya lebih mengembang lagi, lebih matang lagi ya. Nah, ini kita akan hidupin kompornya. Bismillah. Pakai api kecil aja. Ini tadi saya tambahin lagi ya air putih sebanyak sekitar 100 cc. Jadi kita gunakan santannya 400 cc atau 400 ml, kemudian air putihnya sekitar 600 cc ya. Nah, ini akan kita arun sampai benar-benar mengembang ya, sampai ketannya ini hampir matang. Pakai api kecil aja mengarunnya. Nah, ini udah mengering semua. Sekarang kita matiin. Nah, tahapan selanjutnya kita akan pindahkan ketan yang udah kita arun ini ke dalam panci kukusan sana dan akan kita masak lagi selama 20 menit. Jadi ini proses terakhir pematangan ketannya ya. Kita kukus selama 20 menit. Langsung kita pindahin ya. Nah, akan kita kukus selama 20 sampai 30 menit ya, sampai ketannya benar-benar matang dan lembut. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap pembuatan kuah durian. Nah, ini ada daging buah durian ya. Ini tadi sekitar 3 buah durian yang udah saya kupas dan saya lepasin dari bijinya, dagingnya. Nah, untuk dagingnya ini akan kita halusin terlebih dahulu ya, karena ini masih sangat kasar ya teksturnya. Jadi akan kita lebih halusin. Kita gunain aja garpu, jadi nggak perlu pakai mixer atau pakai blender ya. Karena pakai garpu udah cukup dan nggak perlu terlalu halus juga, cukup dia nggak terlalu kasar aja. Karena nanti kan akan kita masak, dia akan halus dengan sendirinya. Nah, ini udah halus ya. Sekarang kita lanjut ke proses tahapan selanjutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel Bisnis Ibu Rumah Tangga agar terus dapat menyajikan resep-resep pilihan yang terbaik dan bisa untuk jualan. Yuk, kita langsung proses selanjutnya. Pertama kita masukin dulu daging durian di dalam panci ya.
Ini boleh kita kasih air agar semua duriannya bisa keambil ya dengan air. Kemudian kita tambahkan ini sekitar 400 ml santan kental yang belum dikasih air ya, kita tambahin. Bismillah. Kemudian kita akan tambahin 1 liter air putih ya. Ini 500 ml yang pertama. Kemudian 500 ml yang kedua, jadi 1 liter. Kemudian kita tambahkan 3 bungkus creamer kental manis ya, atau susu cap enak. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir. Kita akan tambahkan 2 sendok tepung maizena ya. Kemudian kita masukin 2 lembar daun pandan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Nah, baru setelah ini kita hidupkan api kompor ya. Ini kita masak dengan api sedang aja sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih ya, dan udah kental kuah duriannya. Jadi teman-teman selama masak kuahnya ini harus sering diaduk, karena dia pakai santan agar santannya itu tidak pecah ya. Nah, ini udah boleh kita matiin ya api kompornya, karena dia udah mateng, udah mendidih, dan udah kental kuahnya. Nah, sekarang kita ke tahap pemakingan ya. Jadi ini ketannya, ini enak banget ya ketannya, terasa banget santannya. Terus ini kuah durian, baunya harum banget, Masya Allah. Kemudian tidak lupa kita sediain juga potongan-potongan daun pandan untuk mempercantik tampilan dan makin harum nanti ketan duriannya. Yaudah ya, kita habis ini langsung ke proses pemakingan ya. Nah, untuk ketannya sendiri kita bisa isi dengan 3 sendok makan ya. Nah, ini kita ratain. Jadi nanti agar bagian bawah ketannya itu padat, agar nanti kuahnya itu tetap berada di atas. Nah, ini kita ratain dulu, kita padetin. Jadi 1 kilo ketan ini nanti bisa jadi belasan cup ya. Lumayan, ini modalnya sekitar 80 ribuan. Kalau kita jual bisa dapat sekitar 200 ribuan, tergantung kita mau jual harga berapa. Nah, untuk kuahnya sendiri kita pakai 1 sendok aja. Nah, ini kita ratain lagi kuahnya agar semua bagian atasnya itu tertutup sama kuah. Nah, kemudian kita tambahkan daun pandannya. Nah, seperti ini, jadi cantik kan tampilannya. Kemudian kita lanjut ke cup yang kedua ya, sama seperti tadi. Nah, ini cup yang kedua juga udah mau selesai ya. Setelah ini saya akan masukin dulu semuanya ke dalam cup. Nanti kalau jadi akan saya liatin kembali ya. Tonton sampai habis, jangan lupa like video ini, share, dan juga subscribe channel ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman setelah dimasukin ke dalam cup. Jadi 1 kilo ketan itu bisa dapat 15 cup ya. Dan kita bisa jual harga 15.000 per cupnya. Ini bisa kita promosiin lewat grup-grup WA, juga bisa lewat Instagram dan juga Facebook. Jadi lumayan banget ya teman-teman. Ini modalnya 80-90 ribuan. Kalau kita jual 225.000, jadi kita untung 130.000. Jadi lumayan banget buat kita ibu rumah tangga yang hanya fokus di rumah gitu kan, bisa ada waktu luang kita bikin dagangan kemudian kita pasarkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, like video ini, dan share ke sosial mediamu. Nah, ini akan saya simpan ke kulkas dulu agar dingin, karena ketan durian ini enak banget kalau dimakan saat dingin. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada Rafika TV.